Pada tahun 1960-an, dunia terbagi menjadi dua kubu. Di satu sisi, berdiri Amerika Serikat beserta sekutunya. Di sisi lain, terdapat Uni Soviet bersama negara-negara satelitnya. Perang Dingin, meskipun tanpa pertempuran langsung, telah menciptakan ketegangan yang mengubah peta politik global. Dalam pertarungan ideologi ini, kawasan Asia Tenggara berada pada posisi yang paling rentan. Negara-negara yang baru merdeka dari kolonialisme kini harus menghadapi bentuk imperialisme baru, yaitu perebutan pengaruh antara blok barat dan blok timur. Peta Asia Tenggara dan konteks sejarah. Asia Tenggara adalah kawasan strategis di persimpangan jalur perdagangan dunia, kaya akan sumber daya alam dan beragam budaya. Kawasan ini menjadi magnet bagi kekuatan-kekuatan besar dalam peta geopolitik Perang Dingin. Kemerdekaan tidak lantas membawa kedamaian, seperti di Filipina, Thailand, Malaysia, yang terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh komunis yang mengancam stabilitas negara tersebut. Indonesia dan Malaysia juga terlibat konfrontasi diplomatik. Vietnam terseret ke dalam konflik berdarah yang melibatkan Amerika Serikat. Di Indonesia, peristiwa G30S 1965 menjadi titik balik yang memperkuat sikap anti-komunis negara ini. Di tengah situasi perpecahan tersebut, 5 negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menyadari satu hal yang penting. Mereka harus bersatu atau akan tercerai-berai dalam pusaran konflik global. Latar belakang pembentukan ASEAN. Bangkok, 8 Agustus 1967. 5 diplomat terkemuka berkumpul dalam pertemuan yang mengubah wajah Asia Tenggara. Pertemuan ini menghasilkan deklarasi Bangkok sampai tonggak kelahiran ASEAN. Di atas kertas, ASEAN dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga memajukan perdamaian regional. Namun, di baliknya tersembunyi motivasi mendesak, yaitu menciptakan benteng kolektif terhadap ancaman eksternal dan pengaruh kekuatan besar. Untuk memahami lebih dalam pembentukan ASEAN di tengah perang ideologi global, kita akan mendengarkan pandangan dari dua narasumber. Yang pertama adalah Cahya Saputra, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi angkatan 2023, dan untuk narasumber dua adalah Ibu Resti Utami Pangestu. Beliau adalah guru sejarah SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Selanjutnya, mari kita simak wawancara bersama Cahya Saputra yang akan menjelaskan perspektifnya terkait topik ini. Selamat siang menuju sore. Terima kasih banyak atas kesediaan AA meluangkan waktu untuk kami mewawancarai. Boleh perkenalan. Ya, baik. Serepa dan kelompoknya telah main tentunya ke sini. Tapi ini lebih tepatnya bukan wawancara, karena kalau wawancara tuh harus dengan yang pakarnya gitu ya. Kalau amatiran itu kita sharing aja. Nama saya Cahya Saputra, mahasiswa Pendidikan Sejarah juga angkatan 23. Seperti itu repotnya. Ya, terima kasih Kak. Ini kami dari kelompok 5 mata kuliah Sejarah Asia Tenggara. Kami sedang menyusun tugas akhir dari mata kuliah ini. Topik yang kami angkat yaitu membentuk organisasi rasional ASEAN sebagai respon terhadap ancaman perang dingin. Untuk memulai, kami ingin mengetahui bagaimana sih situasi perang dingin saat itu, turut mengaruhi proses terbentuknya ASEAN pada tahun 1960. Nah, kalau kita bicara terkait kondisi perang dingin saat itu ya, memang meskipun namanya perang dingin, tapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tuh hangat gitu ya, bahkan panas juga. Nah, kalau lihat kondisinya, yang pertama kita harus lihat dulu konteks globalnya. Nah, kalau di konteks global kan setelah adanya perang dingin itu dunia terbagi menjadi dua blok. Yang pertama blok barat, yang kedua blok timur. Di mana blok timur kan masuk ke Uni Soviet, blok barat ke Amerika Serikat. Nah, kemudian apa sih yang turut mempengaruhi terbentuknya ASEAN gitu? Jadi negara-negara di Asia Tenggara ini kenapa membentuk ASEAN gitu kan maksudnya? Nah, karena yang pertama, negara-negara Asia Tenggara ini adalah negara-negara yang memang
bisa dikatakan sebagai negara yang baru merangkak, karena Repa juga dan kelompoknya pasti tahu juga bahwa negara di Asia Tenggara pada waktu itu memang sedang baru saja mendapatkan kemerdekaan. Jadi mau tidak mau mereka ya harus menjaga stabilitasnya mereka gitu pada saat itu. Selanjutnya, selain kekhawatiran terhadap penyebaran komunisme, faktor-faktor apa aja yang ikut mendorong negara-negara Asia Tenggara membentuk ASEAN? Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan nomor 1 juga. Kenapa kok selain komunis gitu, selain penyebaran komunis yang ditakutkan masuk ke wilayah Asia Tenggara, lalu apa yang melatar belakangi negara di Asia Tenggara ini membentuk ASEAN gitu kan? Yang pertama, memang kita lihat dari kedua blok ini, blok timur dan blok barat ya, yang masing-masing bloknya ini terus-menerus memberikan bantuan ya, dengan notabene berkepentingan sesuai bloknya masing-masing. Jadi contohnya misal kalau Uni Soviet nih, blok timur memang memberi bantuan militeran, keuangan itu kepada negara-negara yang memang memihak kepada komunis. Itu begitupun dengan Amerika Serikat pada waktu itu berikan bantuan kemiliteran, keuangan, ya bahkan menjadi mediator-mediator jika ada negara yang berkonflik gitu. Nah, mereka cari muka kalau bisa kasar cari muka ke negara-negara ASEAN supaya apa tujuannya? Kalau Amerika itu mencegah untuk menyebar luasan dari ideologi komunis itu sendiri, ya. Kalau kita melihat atas dasar apa sih ASEAN ini dibentuk? Yang pertama, stabilitas keamanan dan kedamaian. Gitu. Karena mau tidak mau, yang namanya negara yang masih merangkak ya, dan bisa berdiri sendiri atau bisa berdiri sendiri itu perlu apinya. Jadi si negara di Asia Tenggara ini mengajak negara-negara lainnya yang dalam satu kawasan ini untuk membentuk satu association ASEAN itu sendiri. Nah, kita lihat dari bentuk politik dan pemerintahan juga, memang negaranya yang baru saja merdeka ya, mereka masih melincik, masih meraba-raba kemana arahnya yang namanya pemerintahan, kemudian perkembangan ekonomi, perkembangan sosial ini mau dibawa ke arah mana gitu. Nah, sehingga dengan dibentuknya negara-negara ASEAN, dibentuknya ASEAN di negara-negara Asia Tenggara ini difokuskan yang pertama tentu untuk membentuk satu kawasan yang memang bebas dari segala intervensi dari negara-negara asing ya, termasuk kalau konteksnya perang dingin. Jadi si ASEAN ini berfungsi sebagai pembatas gitu, bahwa negara-negara di Asia Tenggara ini memang bebas dan tidak terintervensi dari blok barat maupun timur gitu. Nah, kemudian kalau terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ASEAN ini memang ya mengacu pada tadi fokus-fokus utamanya. Bahkan ketika deklarasi Bangkok pun delegasi-delegasi dari negara-negara di Asia Tenggara ini memiliki fokus dan tujuan yang sama. Salah satunya stabilitas negara, integritas kawasan, perekonomian dan perkembangan perpolitikan gitu, Repa. Terakhir, pertanyaan terakhir ini, sejak awal Asia mengedepankan prinsip non-investasi dan netralis. Bagaimana prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai strategi negara Asia Tenggara untuk menghindari tekanan ideologis dari kekuatan besar atau luar kawasan? Prinsip non-intervensi dan netralitas gitu. Nah, ini memang selaras dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa negara-negara di Asia Tenggara ini memang fokus utamanya itu adalah menjadi sebuah kawasan yang memang bebas dari intervensi negara-negara asing ya, termasuk dari tekanan ideologis kedua blok timur dan blok barat gitu. Jadi salah satu esensi dari prinsip-prinsip tersebut itu adalah dengan tidak adanya negara di Asia Tenggara yang memang tercatat memihak salah satu blok gitu. Nah, jika ada salah satu blok yang memang memihak, itu tuh berarti sudah keluar batas dari kesepakatan yang dibuat ketika mendirikan ASEAN. Nah, kemudian seefektif apa gitu ya ASEAN ini menjadi tameng gitu, bisa dikatakan sebagai tameng dari segala konflik yang ada di belahan dunia gitu. Karena yang pertama, saya kasih contoh ketika adanya konflik di Myanmar. Nah, negara-negara di Asia Tenggara ini tidak melakukan intervensi, malahan dengan adanya ASEAN ini mereka malah membentuk satu
diplomasi dan menjadikan satu negara untuk menjadi mediatornya ya, karena ini memang salah satu fokus dan tujuan dari ASEAN itu sendiri ya, menciptakan negara dengan damai, menyelesaikan segala konflik dengan bentuk diplomasi gitu. Jadi tidak angkat senjata. Nah, kemudian netralitas. Nah, netralitas ini memang tidak berpihak kepada siapapun. Makanya kenapa negara-negara di Asia Tenggara ini ketika melakukan kerjasama, apalagi dengan negara-negara satu kawasannya, regionalnya, mereka fokus terhadap kemajuan untuk negara yang memang berada di kawasan Asia Tenggara ya, jadi tidak melibatkan pihak asing. Pun salah satu mereka membentuk kerjasama di ASEAN ini salah satunya untuk mengupayakan supaya negara-negara di Asia Tenggara ini tidak ketergantungan terhadap negara-negara adik kuasa Cina, Amerika dan lain sebagainya, yang memang akan mendominasi gitu jika terus-terusan dibiarkan masuk ke ranah kawasan ASEAN gitu. Selanjutnya, kita akan mendengarkan audio dari Ibu Resti Utami Pangestu, guru sejarah di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan audio yang berisi perspektif dari Ibu Resti Utami Pangestu yang merupakan guru sejarah di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Dalam bagaimana sebenarnya situasi Perang Dingin pada saat itu mempengaruhi proses terbentuknya ASEAN di tahun 1967. Baik, daerah Asia Tenggara sebenarnya sangat strategis bagi ekonomi maupun geopolitik. Apalagi pada masa itu, negara-negara Asia Tenggara dikatakan dalam kondisi yang masih kurang stabil karena baru merdeka pasca selesainya Perang Dunia II. Itu menjadi sebuah hal yang dapat menjadi celah bagi penyebaran pengaruh dari dua negara adidaya yang sedang terlibat pada Perang Dingin. Bukan hanya soal ekonomi, namun politik dan juga paham komunisme maupun demokrasi liberalisme. Selain kekhawatiran terhadap komunisme, Ibu, faktor-faktor lain apa saja yang menurut Ibu turut memotivasi negara-negara Asia Tenggara untuk membentuk ASEAN? Menghadapi ketegangan Perang Dingin, negara-negara yang baru merdeka ini ingin membentuk kerjasama regional untuk menghindari keterlibatan langsung dalam konflik ideologi dunia. Lalu menghindari dominasi kekuatan besar terutama Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Tiongkok. Menjaga stabilitas kawasan setelah beberapa konflik regional seperti konfrontasi Indonesia-Malaysia dan perang di Indochina, dan mendorong kerjasama ekonomi, sosial sehingga dapat mempercepat pembangunan di kawasan. Lalu, bagaimana Ibu melihat pengaruh kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam menentukan arah kebijakan organisasi ASEAN di awal-awal berdirinya? Sebenarnya, organisasi yang latar belakangi adanya ASEAN yaitu SEATO, yang merupakan organisasi pertahanan sekutu pada masa Perang Dunia II. Namun, itu hanya pada urusan pertahanan dan keamanan pada masa Perang Dunia. Pasca selesainya perang tersebut dan masuknya periode Perang Dingin, organisasi regional Asia Tenggara dirasa dibutuhkan untuk memperkuat regional itu sendiri, baik urusan pertahanan dan keamanan, ekonomi, politik, dan sosial. Pengaruh dalam kebijakan secara langsung mungkin dirasa tidak ada. Namun Amerika Serikat maupun Uni Soviet memberikan dukungan kepada negara-negara ASEAN. Contohnya, Amerika Serikat memberikan bantuan militer kepada Thailand dan Filipina. Uni Soviet pun sama memberikan dukungan terhadap partai komunis yang ada di Vietnam, Indonesia, dan gerakan komunis di Malaysia dan Thailand. Pertanyaan terakhir dari saya, Ibu, salah satu prinsip mendasar organisasi ASEAN sejak awal pembentukan adalah pendekatan non-intervensi dan prinsip netralitas. Bagaimana Ibu memaknai kedua pendekatan ini sebagai sebuah strategi bagi negara-negara anggota organisasi ASEAN untuk bertahan dari pengaruhnya ideologi besar dari luar kawasan?
Pendekatan non-intervensi berarti setiap negara anggota tidak mencampuri urusan dalam negara-negara lain. Di tengah perang dingin ini sangat penting karena menghindari konflik internal dalam ASEAN akibat perbedaan ideologi dan sistem politik. Misalnya antara Indonesia yang baru saja melarang komunisme dan Vietnam yang komunis. Lalu menjaga agar negara anggota bisa menentukan arah politiknya sendiri tanpa tekanan dari luar maupun dari sesama anggota. Dengan netralitas, ASEAN tidak secara resmi berpihak kepada salah satu blok, memungkinkan ASEAN bermain secara diplomatik dengan kedua belah pihak demi kepentingan nasional dan regional. Menghindari keterlibatan dalam konflik militer seperti yang terjadi di Vietnam atau Korea. Keistimewaan ASEAN terletak pada tekadnya untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan prinsip non-intervensi. ASEAN didirikan bukan karena kesamaan ideologi, melainkan karena kebutuhan bersama akan stabilitas dan persatuan. Dari tahun 1950 hingga 1975, Asia Tenggara menjadi zona konflik yang memakan lebih dari 7 juta korban jiwa. Sebagian besar akibat konflik ideologi dan pemberontakan komunis. Amerika Serikat dalam upayanya membendung komunisme telah mengerahkan lebih dari 500.000 pasukan ke Vietnam dan menghabiskan dana lebih dari 140 miliar dolar. Bagi Wang Xintong, Asia dipandang sebagai soft containment, benteng non-komunis tanpa perlu intervensi militer langsung. Tonggak penting dan refleksi. Konferensi tingkat tinggi atau dikenal singkat KTT ASEAN pertama kali di Bali pada tahun 1976 menghasilkan perjanjian persahabatan dan kerjasama yang menegaskan prinsip-prinsip dasar saling menghormati kedaulatan dan penyelesaian damai untuk setiap sengketa. Konsep JOFAN adalah singkatan dari Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, mencerminkan keinginan negara-negara ASEAN untuk menjaga kawasan yang bebas dan campur tangan kekuatan besar sebagai tekad kolektif untuk menentukan nasib sendiri. Saat ini, dengan total populasi mencapai 650 juta jiwa dan ekonomi bernilai 3 triliun dolar AS, ASEAN telah menjadi aktor utama yang diperhitungkan setelah berakhirnya Perang Dingin. Keanggotaan ASEAN meluas dengan bergabungnya Vietnam, Laos, Kamboja, Brunei, dan Myanmar, mewujudkan visi Persatuan Asia Tenggara. ASEAN Way yang mengedepankan konsensus mungkin terlihat lambat. Namun pendekatan inilah yang berhasil menjaga persatuan di antara negara-negara dengan sistem politik dan budaya yang sangat beragam. Ketika konflik antara Kamboja dan Vietnam pecah, ASEAN bersatu menolak pemerintahan Kamboja yang didukung oleh Vietnam. Indonesia memainkan peran kunci melalui Jakarta Informal Meeting, membuktikan bahwa ASEAN mampu menjadi pemain penting dalam politik global. Di tengah rivalitas adidaya baru pada abad ke-21, pengalaman ASEAN sebagai jembatan penyatu di era perpecahan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Lahir dari bayang-bayang Perang Dingin, ASEAN kini berdiri tegak sebagai model kerjasama kawasan yang berhasil mewujudkan persatuan dalam keberagaman.